Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tadinya saya tidak pakai songkok, tapi ada pakai Abdul Muhaimin dan Pak Imam Darakutni semuanya pakai songkok. Rasanya perlu saya membangun solidaritas gitu ya. Tadi saya juga buka pakai songkok karena Pak Abdul Nur pakai songkok, saya pakai. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih dalam konteks halal bihalal, maka perkenankan juga saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya ingin menyampaikan juga takziah doa untuk ayahanda atau ibunda dari anggota kita, Pak Teddy yang on the way ke Indonesia, dan Mbak Keke yang baru meninggal semalam kalau tidak salah di Indonesia atau tadi di Indonesia. Allahumma ufillah warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Dalam waktu yang belum lama ini, Muhammadiyah kita banyak disebut, khususnya dalam konteks akhir Ramadan kemarin ya. Tapi Alhamdulillah saya kira kedewasaan kita menyikapi hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baru. Bahwa perbedaan dalam menyikapi awal dan akhir Ramadan itu adalah sesuatu yang memang highly expected. Karena memang menjadi ranah ijtihad dan bahagian dari upaya-upaya untuk pengembangan opini dan pendapat. Sehingga sudah pasti jika ada perbedaan itu adalah manusiawi dan alami sifatnya. Tapi yang kita sayangkan kemarin itu ada peneliti yang menjadi bagian dari BRIN yang kemudian mengeluarkan statement ancaman yang saya kira tidak perlu. Syukurlah bahwa pimpinan kita menyikapi secara baik dan mengatakan hal seperti itu tidak perlu disikapi secara berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, dari sekian banyak yang perlu kita syukuri tentunya, kehidupan kita ini secara umum adalah kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita orang beriman ini sesungguhnya tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang dikhawatirkan oleh dunia barat sekarang, termasuk Amerika, dengan berbagai permasalahan penyakit mental health issues. Kenapa? Karena kita menyikapi kehidupan ini dengan sikap optimis, dengan sikap bahwa kita itu punya pegangan yang disebut dengan al-urwatul wuthqa. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kita punya pegangan. Maka iman kita ini, akidah kita itu adalah akar dari kehidupan ini, yang sehingga goyangan apapun yang terjadi, kalau akar itu kuat, insya Allah kita tidak perlu goncang dan goyah. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia barat sekarang ini, dan Amerika, khususnya kota New York, saya nggak tahu di kota-kota yang lain, adalah mental health issue. Banyak sekali orang-orang yang mengalami penyakit mental, sehingga salah satunya kemudian terjadi penembakan-penembakan luar biasa di mana-mana itu. Tentu yang paling unik juga dan khusus bagi kita sebagai warga Muhammadiyah adalah Jemaiyah ini, organisasi kita Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena saya sebagai salah seorang alumni pesantren Muhammadiyah di Indonesia, di Makassar tepatnya, masih merasakan semangat kemuhammadiyahan itu. Bagaimana semangat fastabiqul khairat itu harus selalu tumbuh di mana-mana. Sehingga ketika kita ingin tampil dalam aspek kehidupan mana saja, ada spirit of competition. Dan itulah yang tadi ayat dibacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu kan sebenarnya adalah spirit kompetisi yang harus kita bangun di dalam segala skala kehidupan kita. Dalam bidang apapun, spirit fastabiqul khairat itu harus kita tampilkan, termasuk dalam dakwah tentunya. Dakwah ini adalah kompetisi. Ya, dalam dunia global yang terbuka sekarang ini, dakwah itu adalah kompetisi. Kita berkompetisi dengan dakwah-dakwah yang lain. Karena ada dakwah ilallah, ada dakwah ilan nar gitu. Maka kita berkompetisi. Bagi kita orang Islam yang hidup di Amerika sekarang ini, kita berkompetisi dengan nilai-nilai yang sedang dibangun yang jelas-jelas meruntuhkan nilai keislaman. Misalnya tentang keluarga, ya tentang kekeluargaan. Bagaimana sekarang ini kalau Anda misalnya jangankan menentang, jangankan mengecam, tidak mendukung saja dianggap tidak toleran kepada sekelompok manusia yang sedemikian kuat sekarang ini. Sampai-sampai Tuhan pun nampak bingung untuk kita panggil sebagai orang ketiga gitu, apa he atau she. Maka mereka terpaksa memanggil Tuhan itu dengan they. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus sikapi dengan semangat spirit fastabiqul khairat itu menjadi selalu sebagai the best ya. Kita harus berada di garda terdepan untuk menampilkan yang terbaik.
Nah, tema kita kali ini adalah tentang dakwah Islam di Amerika. Tapi perkenankan pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa Amerika ini dengan segala kehebatan yang dimilikinya, dan kita semua tentu being blessed to be a part of this vibrant, society, American society, tentu sedang mengalami hal-hal yang mungkin ya sangat mengkhawatirkan. Nah, walaupun ini bukan sesuatu yang baru, tapi nampaknya tidak pernah berkurang dan semakin bertambah saja hal-hal yang mengkhawatirkan ini. Nah, yang pertama adalah ambisi global Amerika ini yang nampaknya semakin menjadi-jadi, sehingga kita lihat bagaimana peperangan-peperangan tidak terhenti. Peperangan dari Afghanistan ke Timur Tengah, dan sekarang ini Rusia dan Ukraina. Dan tentunya Ukraina ini kan sebenarnya under bracket sebenarnya adalah Amerika dan NATO ya. Dan ini sangat menguras resources dari Amerika, termasuk economic resources. Sehingga kita bisa merasakan dari hari ke hari bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan bagi saya. Saya melihat bahwa yang paling mengkhawatirkan bagi Amerika sekarang ini adalah kehilangan pegangan dalam nilai-nilai kehidupan. Ya. Dan saya kira konsep liberalisme yang tidak terkendali ini menjadikan segala sesuatu diikuti, mungkin kalau bahasa agama itu sesuai dengan hawa nafsu saja. Ya. Jadi sesuatu yang kemarin haram menjadi halal hari ini. Sesuatu yang kemarin tidak baik hari ini menjadi baik. Sesuatu yang kemarin itu hina menjadi mulia hari ini. Gitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali di dalam konteks kehidupan Amerika. Dan ini bagi saya adalah pintu terbesar bagi ambruknya negara superpower yang bernama Amerika ini ke depan. Nah, pada konteks inilah sesungguhnya kalau kita memahami makna daripada Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita menghadirkan Islam itu sebagai solusi. Kita menghadirkan Islam itu sebagai, mungkin dalam bahasa teman-teman Kristiani kita, salvation, penyelamat gitu ya. Maka dakwah yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan sekedar menambah-nambah pengikut saja ya. Kita harapkan memang pengikut semakin bertambah ya. Tapi dakwah dalam Islam itu sesungguhnya orientasinya bukan pada menambah pengikut gitu. Tapi menumbuh suburkan sebuah kualitas dalam kehidupan. Baik pada tataran kehidupan pribadi, individual, maupun pada tataran sosial kolektif. Makanya dalam Al-Quran itu tidak pernah kita diajak untuk memanggil atau mengajak kepada Islam. Ud'u ilal Islam gitu. Coba cari ayatnya di mana? Enggak ada. Yang ada itu adalah ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Nah, kenapa jalan Tuhan? Karena yang ingin dikedepankan adalah kualitas itu. Kehidupan yang memiliki makna dan nilai. Ya. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam pada dirinya sendiri adalah ummah. Ya. Satu orang dikategorikan sebagai ummah. Kenapa? Karena satu orang ini memiliki kualitas ya, keimanan, keislaman, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang kita lakukan ini harus tampil dengan kualitas itu. Ya, harus tampil dengan kualitas ini. Dan kualitas ini yang kemudian kita ingin tampilkan dalam kehidupan Amerika. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Amerika dari ambang ya, kehancuran atau kejatuhan yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sayang sekali kerap kali kalau kita membaca ayat yang saya sebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kerap kali kita pahami dengan apa ya? Tidak salah, tapi sangat terbatas. Kita pahami dengan hanya karakter individual saja. Sehingga kita selalu identik sebagai Muslim Indonesia, selalu mengatakan kita adalah Muslim yang paling rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita bisa tersenyum, bisa mudah bergaul. That is something that is the best. Haruslah begitu, ya. Tapi jangan sampai kita batasi penafsiran rahmatan lil alamin itu dengan senyuman-senyuman gitu. Dengan senyuman-senyuman. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai kontribusi dalam menyelamatkan kemanusiaan dan dunia kita gitu. Nah, saya kira tidak salah tadi Pak Nur Anman sebagai penasihat kita di BCM ini untuk selalu mendorong kita untuk mendobrak batas-batas national barrier kita gitu, keindonesiaan kita. Sehingga perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan ini Indonesia. Kita kumpul-kumpul, makan-makan, tertawa-tertawa, senyum-senyum, dianggap sudah selesai ya keorganisasian kita gitu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di luar sana itu? Nah, maka penting sekali untuk kita memahami bahwa rahmah Islam sebagai rahmatan lil alamin ini adalah bahwa Islam itu harus hadir sebagai kontribusi nyata di dalam menyelamatkan
dunia kita yang berada di ambang kehancurannya itu, khususnya di bidang moralitas ini. Dan oleh karenanya, sekali lagi dakwah ini adalah salvation, dakwah ini adalah penyelamat untuk kita hadirkan bagi Amerika. Ini konteks dakwah di Amerika. Nah, pertanyaan barangkali yang terbesar adalah, lalu bagaimana Islam dan dakwah di Amerika sekarang ini? Ada, sebelum saya masuk kepada bagaimana kita seharusnya ingin menampilkan Islam secara singkat, ada satu hal yang selalu ingin ditampilkan tentang Islam di Amerika itu oleh sebagian orang. Yang pertama, selalu ingin ditampilkan bahwa Islam itu adalah agama baru di Amerika Serikat. Dan ini adalah pengingkaran terhadap kejujuran sejarah. Sejarah mengatakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan bumi yang disebut bumi Amerika itu, benua Amerika, dan tentu kita berbicara seluruh Amerika, bukan hanya United States. Jauh sebelum Columbus menemukan bahkan bumi Amerika ini, diperkirakan Islam sudah masuk di bagian bumi yang disebut Amerika sekarang ini. Ya, bahkan sebenarnya ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa jauh sebelum Kristen sebagai sekte, salah satu sekte agama Kristen itu, Protestan sebagai salah satu sekte agama Kristen lahir, Islam itu sudah sampai di bumi Amerika. Tapi kenapa selalu kemudian dibangun persepsi bahwa Islam di Amerika itu baru? Nah, ini kan harus kita pahami itu. Konteksnya adalah bagian dari pelemahan. Bagian dari marginalisasi. Dan sayangnya terkadang umat Islam tidak paham sejarah sehingga kita terbawa arus merasa baru di negeri ini. Dan ini kemudian berdampak kepada kejiwaan kita sebagai orang Islam di Amerika. Oh, kita makan tamu, kita kan orang baru di Amerika. Sebagai orang baru tentu kita kan ya belum punya hak yang banyak gitu, kan begitu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita address, harus kita jawab bahwa kita atau Islam di Amerika bukan agama yang baru. Ada artikel yang baru-baru ini, saya lupa judulnya, yang ditulis yang sangat komprehensif sekali, menceritakan tentang Islam di kalangan Native Indian Americans. Ya. Bahkan kata California itu sesungguhnya adalah gelar yang diberikan kepada penguasa ratu ketika itu yang memiliki title Calafia, yang diperkirakan berasal dari kata khilafiyah atau khalifah gitu. Terlepas dari konteks perdebatan tentang apa makna dari para khilafah atau khalifah itu, tapi ratu yang ketika itu menguasai California itu memiliki title yang bernama khilafah gitu, Calafia gitu. Dan itu yang kemudian belakangan menjadi California. Nah, itu satu contoh saja. Belum kita berbicara begitu banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa Islam bukanlah agama baru di Amerika Serikat. Dan ini perjuangan yang harus kita perjuangkan. Kita sampaikan kepada teman-teman bahwa we are not new ya di negara ini. Kita menjadi bagian yang sudah lama dan tidak terpisahkan dari negara ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan Islam kemudian terjadi terus-menerus tentunya di bumi Amerika ini. Ya, kita sudah tahu dalam sejarah, saya tidak perlu sebutkan lagi, tapi kemudian terjadi 9/11 dan kemudian menjadi momentum yang sangat besar sekali bagi kebangkitan dakwah di Amerika Serikat. Nah, semua sudah tahu bagaimana peristiwa 9/11. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang bekerja di balik layar merubah sebuah realita yang ada di hadapan mata kita menjadi hakikat yang berbeda. Ya. Realita tentang serangan teror yang realitanya dianggap sebagai keburukan bagi agama Islam dibalik oleh Allah menjadi sebuah hakikat yang baru bahwa ternyata itu adalah hakikat kebangkitan dakwah di Amerika Serikat. Berbondong-bondong orang Amerika belajar agama Islam. Bukan cuma berbondong-bondong belajar agama Islam, tapi diakui bahwa sejak itu kemudian orang-orang Amerika banyak yang memeluk agama Islam. State Department sendiri, Kementerian Luar Negeri Amerika pernah melakukan survei ke masjid-masjid di seluruh Amerika untuk mereka sampaikan ke dunia Islam sebenarnya sebagai bagian dari public diplomacy mereka. Mereka mengambil kesimpulan bahwa di Amerika Serikat itu sekitar 20.000 minimal orang masuk Islam setiap tahun, khususnya pasca 9/11 itu. Nah, ini sebuah realita yang dibalik menjadi hakikat yang lain dalam pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Realita hakikatnya terbalik itu. Bahwa 9/11 dianggap menjadi kuburan Islam, momentum kematian Islam justru menjadi fondasi bangkitnya dakwah di Amerika Serikat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian Islam ini berkembang begitu pesat di Amerika Serikat?
Ada beberapa faktor tentunya. Saya ingin menyebutkan 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor Amerikanya. Kenapa faktor Amerikanya? Kalau di Indonesia biasanya Amerika ini kan dipersepsikan sebagai negara yang sangat anti-Islam lah, macam-macam ya. Sehingga kalau misalnya kita kembali ke Indonesia, Pak Nur Anang atau saya misalnya, kita memberikan presentasi Islam di Amerika di mana-mana gitu, selalu ada imajinasi persepsi yang mengatakan bahwa udah pasti Amerika itu anti-Islam gitu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang Amerika, tentu kita berbicara tentang negara dan bangsa. Dan kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara, hal pertama yang menjadi rujukan kita adalah konstitusi. Konstitusi. Dan konstitusi Amerika begitu solid memberikan kebebasan bagi kita untuk beragama dan mempraktekkan agama, bahkan menyiarkan agama kita. Ini menjadi fondasi bagi berkembangnya Islam. Kenapa? Karena Islam itu identik dengan kebebasan. Di mana ada kebebasan, Islam pasti tumbuh dan subur. Dan di mana tidak ada kebebasan atau kebebasannya kecil, maka terlihat simbol-simbol Islam yang banyak pun, Islam itu pasti mati lambat laun. Dan itu bisa kita lihat di berbagai negara-negara, yang bahkan mayoritas negara Islam. Simbol-simbol Islamnya ada di mana-mana, tapi justru Islamnya mati pelan-pelan. Kenapa? Tidak ada kebebasan. Sebaliknya di Amerika, dengan kebebasan yang kita miliki, justru Islam berkembang dengan begitu pesat. Itulah konstitusi Amerika yang harus kita pahami. Maka faktornya adalah faktor Amerika. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah faktor orang-orang Amerika. Jadi saya bedakan antara Amerikanya dan orang-orangnya. Ya kalau ada yang anti-Islam, ada Islamofobik, yaitu kasus. Termasuk Mr. Donald Trump misalnya, ketika selalu mengatakan they hate us, Islam hate us, it's okay. Itu kasus. Tapi saya berbicara secara umum. Secara umum, bagaimana orang-orang Amerika sesungguhnya itu sangat terbuka pertama kali. Sangat terbuka. Karena orang-orang Amerika itu sangat terbuka, maka sesungguhnya dalam dunia informasi yang terbuka sekarang ini memberikan ruang yang sangat luas bagi agama ini untuk dikenal oleh orang Amerika. Kalau dulu kan media itu kan media mainstream, Fox News, CNN, itu kan diedit-edit itu. Sekarang ini dunia media kita terbuka gitu. Dunia informasi kita terbuka. Orang ngambil foto di Gaza, langsung diupload masuk Facebook atau masuk Instagram, nggak ada yang bisa ngingkari lagi. Maka kasus Palestina sekarang ini semakin positif di Amerika. Kenapa? Karena keterbukaan media atau informasi. Sama dengan Islam juga. Dulu Islam itu dibolak-balik gitu. Yang putih dijadikan hitam, yang hitam dijadikan putih. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Ada keterbukaan media. Sementara orang Amerika itu orang yang terbuka kepada informasi. Dan ini sangat menguntungkan bagi agama kita. Maka Islam semakin dikenal. Orang bisa, politisi bisa berpidato berapi-api, menggambarkan Islam sebagai bahaya. Tapi informasi nggak bisa lagi dibohongi oleh anak muda kita, anak muda Amerika, millennials. Mereka bisa dapat informasi mengenai Islam di internet. Ini faktor pertama kenapa orang Amerika mudah menerima Islam, karena faktor keterbukaan. Yang kedua, orang Amerika kan sangat curious. Keingintahuan yang tinggi. Dan itu yang menjadikan kemudian ketika terjadi 9/11, bagaimana kemudian mereka ingin tahu apa benar Islam itu adalah inspirasi teror. Karena itu yang digambarkan. Bahwa yang menyerang 9/11 itu, yang melakukan 9/11 atau menyerang WTC itu, adalah orang-orang yang namanya ini, itu adalah orang Islam. Dan inspirasinya, motivasinya adalah motivasi Islam. Karena Islam disebut sebagai inspirasi teror, mereka cari. Benar enggak? Dibukalah Al-Quran. Mereka orang yang ingin tahu, ada kuriositas yang sangat tinggi. Dan ini saya sendiri punya pengalaman panjang mengenai ini. Bagaimana menemukan orang-orang yang masuk Islam, justru awalnya ingin tahu apa benar Islam itu adalah agama teror. Ingin dicari tempat teror dalam Al-Quran itu. Dibaca Al-Quran untuk mendapatkan di mana sesungguhnya ayat yang mengatakan, yang memerintahkan orang Islam untuk melakukan terorisme. Ternyata yang didapatkan bukan terorisme, tapi yang didapatkan adalah mutiara-mutiara. Maka keterbukaan orang Amerika ini menjadi faktor yang sangat luar biasa bagi berkembangnya Islam di Amerika. Nah, tentu yang ketiga juga adalah faktor Islamnya sendiri. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, Islam ini luar biasa. Ya. Dan apa yang kita lihat di Amerika dan dunia barat secara umum dengan nilai-nilai yang luar biasa itu, walaupun terkadang orang yang mengusung nilai itu tidak jujur gitu. Mengusung kemerdekaan tapi merampas kemerdekaan orang, itu terjadi gitu. Tapi ketika nilai-nilai modernitas,
kemajuan di Amerika dan di Barat ini kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai Islam, maka itu bagaikan air dan ikan tadi itu, senyawa gitu. Tidak ada yang bertentangan gitu. Kita ambillah satu contoh. Bagaimana bagi sebagian teman-teman orang Islam kita masih mempermasalahkan misalnya kata demokrasi, anggaplah begitu. Tapi sekarang ini tidak ada sistem publik atau public life ya, kehidupan publik yang paling dekat kepada konsep syura dalam Al-Quran daripada demokrasi. Dan itu kemudian dijunjung tinggi di dunia Barat dan Amerika. Maka ketika Islam hadir dengan nilai-nilai bagaimana memberikan kebebasan, partisipasi publik kepada masyarakatnya, orang Amerika melihat bahwa ternyata Islam itu sangat inline ya, sangat sejalan ya dengan nilai-nilai Amerika. Maka sekali lagi faktor yang ketiga dan yang terutama sesungguhnya adalah faktor Islam itu sendiri yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keamerikaan. Ya. Maka kita orang Islam di Amerika jangan pernah dibenturkan gitu. Karena ada juga orang Islam dari luar, dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, yang selalu mengatakan, in order for you to be good Muslims, you have to be bad Americans. Kita harus berani mengatakan bahwa we can be the best Muslims and the best Americans at the same time. Sama dengan di Indonesia. Dengan konsep Pancasila, kita menjadi Muslim terbaik dan juga sekaligus menjadi orang Indonesia terbaik. Jangan pernah dipertentangkan itu. Nah, Bapak dan sekalian, pertanyaan yang terbesar atau tantangan terbesar sungguhnya adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan dakwah ini. Ya. Karena sudah kita tahu menyampaikan Islam itu wajib, berdakwah itu wajib. Tapi bagaimana how-nya ini yang terkadang menjadi masalah. Makanya Al-Quran itu kemudian menekankan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan afirmasinya, ya, afirmasinya penguatannya itu ada pada kata bil hikmah. Dengan bijak itu. Ya. Maka dakwah ini perlu kita kelola secara bijak ya, di Amerika Serikat dan di mana saja sesungguhnya. Ya. Ada 5 poin yang saya ingin sebutkan secara singkat. Nah, yang pertama adalah kita umat Islam di Amerika yang pastinya pasti sadar bahwa kita semua dai pada kapasitas kita masing-masing. Apakah kita profesor seperti Profesor Harbana atau Profesor Ali atau penyiar seperti Profesor Pak Nur Adnan, semua kita adalah dai. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami. Pertama adalah kita harus memiliki fondasi yang solid. Dan fondasi yang solid dalam menyampaikan agama ini adalah kita harus meluruskan batin kita, niat kita. Gitu. Makanya dalam Islam itu selalu ila sabili rabbika. Bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada partai, bahkan kepada organisasi, bukan. Tapi perlu kita luruskan niat kita bahwa kita ini mengajak orang kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk menata kehidupan yang lebih baik. Yang saya istilahkan tadi itu kualitas tadi itu. Maka niat harus kita luruskan. Sehebat apapun kita berceramah, sehebat apapun ilmu tentang dakwah dan ilmu Islam kita, kalau batin niat kita ini salah, maka pada akhirnya tidak akan ada keberhasilan yang bisa kita dapatkan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memiliki niat yang sangat kuat yang selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga suatu ketika beliau digoda oleh orang-orang pembesar Quraisy ketika itu. Pembesar Quraisy datangin paman beliau Abu Talib. Dia katakan, "Ya Abu Talib, kemenakan kamu Muhammad itu mau apa sesungguhnya? Dia mau jadi raja, kita jadikan raja. Dia mau jadi orang yang terkaya, kita jadikan dia orang yang paling kaya di Mekah. Dia mau menikah dengan perempuan yang tercantik, kita carikan perempuan yang tercantik. What really he wants gitu. Tapi berhentilah karena dianggap memecah belah masyarakat ketika itu. Ketika Abu Talib menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? La wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Kalau seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, artinya menyerahkan semua alam semesta ini kepada Rasulullah, saya tidak akan meninggalkan ini. Sampai saya hancur bersama dengan misi dakwah ini, atau Allah menetapkan hal yang lain. Kenapa sampai Rasulullah memiliki self-confidence dan kekuatan seperti itu? Karena niatnya ila sabilillah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak duat, dai-dai yang berjatuhan di tengah jalan? Kadang gugur karena tantangan, kadang juga hancur karena godaan. Dai berada di antara dua. Kalau bukan tantangan dan dia akan gugur, maka dia akan hancur dengan godaan. Tapi Rasulullah tetap menata itu. Perjalanan terus-menerus. Kenapa? Karena itu tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fondasi niat yang baik, niat yang lurus, niat yang suci, ikhlas karena Allah,
harus kita miliki untuk kita bisa mendakwakan agama ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ilmu yang mapan. Nah, ilmu ini kan bukan sekedar informasi yang masuk dalam akal kita. Tentu ada fondasi keilmuan, Quran dan Sunnah tentunya. Tapi Quran dan Sunnah itu harus dibangun di atas wawasan yang luas, yang dalam istilah Al-Quran, Iqra itu. Permasalahan umat Islam sekarang ini kan menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, bahkan baca kitab-kitab yang banyak itu, tapi tidak memiliki wawasan bagaimana mengkoneksi antara informasi-informasi keilmuan yang ada pada Quran dan Sunnah dengan dunia realita kita gitu. Maka terjadi diskoneksi. Seolah Al-Quran itu kesuciannya tergantung terus di langit, nggak pernah turun-turun. Padahal Al-Quran itu revelation. Apa artinya revelation? To reveal. Termasuk menurunkan dan membuka, agar terbuka gitu. Maka harus ada exposure daripada ilmu kita. Nah, wawasan ini salah satu di antaranya yang terpenting adalah harus memahami situasi, kondisi di mana kita berdakwah. Gitu. Saya sangat menghormati sekali ya. Kalau kita organisasi-organisasi Islam di Indonesia termasuk Masjid Imam, Masjid Al-Hikmah, Masjid Istiqlal, itu undang-undang ustadz dari Indonesia itu bagus itu. Tapi carilah ustadz-ustadz yang sedikit tahu lah tentang keadaan Amerika itu. Dan kalau bisa ya, tadi Pak Nur Anam menyebutkan kata bahasa, bisa berbahasa Inggris gitu. Saya datang ke Indonesia, bayangkan misalnya Ustadz Adi Hidayat luar biasa ilmunya beliau itu. Saya termasuk merasa murid beliau walaupun beliau lebih junior dari saya dari segi umur. Tapi saya banyak belajar dari beliau. Bayangkan Ustadz Adi Hidayat datang ke Amerika tapi ceramahnya kepada orang Indonesia hanya puluhan, hanya ratusan. Bayangkan kalau bisa berbahasa Inggris. Maka beliau akan bisa berceramah kepada orang Pakistan, kepada orang Bangladesh, kepada orang Arab, kepada Afrika, luar biasa. Bahkan kepada non-Muslim. Ini yang harus kita tampilkan. Kita harus memanggil ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, untuk bisa exposure itu tadi. Ya. Itulah sebabnya salah satu program Nusantara Foundation itu ada GLP for Ustadz namanya. Global Leadership Program for Ustadz. Jadi di bulan Juli Agustus ini kita ada pesantren musim panas, kita ngundang 7 ustadz dari Indonesia untuk mengajar di pesantren kita. Dan mereka terpaksa mengajar dalam bahasa Inggris. Karena walaupun murid-muridnya orang Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia juga. Jadi mereka terpaksa mengajar dalam bahasa Inggris, dan kemudian kita buatkan program keluar. Dialog dengan Yahudi, dialog dengan Kristen, agar mereka punya wawasan yang lebih luas. Maka ilmu tentang realita di Amerika harus kita kuasai. Bagaimana perpolitikan di Amerika? Kenapa orang Islam masih banyak yang lebih cenderung ke Demokrat misalnya? Padahal secara nilai, Republikan jauh lebih cocok dengan Islam. Nah itu kan bisa kita timbang-timbang, harus kita pahami. Jangan kita salahkan misalnya, kenapa ke orang Islam ke Demokrat? Karena terkadang kita memilih akhafud dararain gitu. Yang lebih sedikit dararnya, mudaratnya. Gitu. Nah itu kan. Jadi realitas seperti ini, perekonomian, kultur, budaya, semua ini harus kita pahami untuk menyampaikan dakwah. Nah kalau ini bisa kita pahami, maka kita akan bisa memiliki komunikasi skill yang sesuai. Jangan, yang selalu saya istilahkan, jangan kita memakai komunikasi bulldozer. Atas nama kebenaran kita sampaikan begitu saja, yang sudah terbangun pun hancur, belum tentu kita bangun kembali gitu. Kenapa? Komunikasinya bulldozer, dihancurin saja. Oh, kan qulil haqqu min rabbik fala takunanna. Pakai ayat lagi, qulil haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Katakan kebenaran dari Tuhanmu, jangan pernah ragu, disampaikan dengan cara apapun. Jangankan non-muslim, anak-anak kita saja, remaja, anak muda, nggak mau datang ke masjid lagi. Kenapa? Saya tanya beberapa orang itu. Dia katakan, Imam, saya mau datang ke masjid. Tapi setiap kali saya mau datang ke masjid, yang saya dengarkan itu marah-marah katanya. Karena imamnya menyampaikan objek-objek atau subjek-subjek yang itu-itu juga. Neraka, jahanam, dengan cara-cara yang berapi-api. Retorika yang tinggi tapi tidak punya konten dan wawasan. Ini menjadi masalah. Jadi ini yang kedua, singkat saja. Untuk mendakwakan agama di Amerika ini, kita perlu ilmu dan wawasan yang luas dan mapan. Ya, itu yang kedua. Ketiga adalah, ini sangat penting sekali, adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mainstream dalam arti yang positif. Ya. Teman-teman semua jangan lagi merasa bahwa kita adalah pendatang dan kita tamu. Tapi bagaimana kita menjadi bagian dari mainstream American society dalam arti yang positif ya. Kita mengambil partisipasi dalam bidang politik, dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, budaya dan seterusnya.
Saya beberapa waktu lalu menjadi pembicara kunci di konferensi Islamofobia di St. Louis. Salah seorang yang hadir dan jadi pembicara itu adalah anggota DPRD Illinois, perempuan. Itu masih muda, 23 tahun umurnya. Pakai hijab lengkap lagi, wanita. Terpilih mengalahkan incumbent orang putih dan menjadi anggota DPRD di Illinois. Saya tanya, kok bisa? Anda pintar banget. Dia katakan, because I try as much as I can to be a part of the mainstream gitu. Jadi orang Katolik dia tidak melihatnya lagi Muslim, dia tidak melihatnya lagi, tapi dia dilihat sebagai orang Amerika gitu. Nah kita ini terkadang ini begini masalahnya, kita nggak mau menjadi bagian dari mainstream. Selalu kita masih terbawa arus bahwa Amerika itu adalah evil, Amerika itu adalah buruk, seolah-olah segala sesuatu yang buruk di film-film itu adalah karena Hollywood macam-macam. Sehingga kita tampilkan Amerika dalam benak kita sendiri bahwa Amerika ini begitu buruk itu. Sehingga kita ragu-ragu menjadi bagian dari American mainstream society. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mewarnai kehidupan masyarakat Amerika kalau kita hanya tamu gitu. Bagaimana bisa kita punya peranan dalam sebuah rumah kalau kita tamu di rumah itu? Mau masak kopi saja nggak boleh kan? Masa tamu masak kopinya sendiri? Karena ini sangat penting sekali ini. Dan saya sampaikan ini bukan sekedar karena logis saja, bukan. Tapi Al-Quran menekankan itu. Apa kata Al-Quran? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Underline kata minhum. Ya. Kata minhum itu, dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kata kalangan mereka itu artinya pentingnya kalau kita ini rasul, kita ini Rasulullah. Kita itu utusannya Rasulullah. Kita ini semuanya. Itu menjadi bahagian minhum gitu. Jadi jangan kita sudah di Amerika, bahkan mohon maaf mungkin sudah ganti paspor ya. Dari paspor hijau Indonesia menjadi paspor hitam Amerika. Tapi mental dan wawasannya itu masih Indonesia, masih di Jawa sana, masih di Makassar sana, masih di Afrika sana. Sehingga cara dakwanya pun cara dakwah Makassar gitu. Ini jadi masalah nih. Nah ini sangat penting sekali. Jadi ini yang ketiga, singkat saja gitu ya. Penting sekali. Nah yang keempat adalah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita bisa melanjutkan dakwah ini penting kita membangun kerjasama. Kerjasama. Dan kerjasama yang dimaksud tentunya adalah pertama, kerjasama antar diverse background within the Muslim community. Nah ini pertanyaan kembali lagi tadi kepada Pak Nur Anan. Bagaimana kita bisa going out dari national barrier sebagai orang Indonesia ini? Bagaimana bisa menjadi bagian dari ISNA, menjadi bagian dari IKNA, menjadi bagian dari CARE, menjadi bagian dari MAS, dan seterusnya. Gitu. Ini sangat penting sekali. Insya Allah nanti saya akan jadi pembicara di convention ISNA di Chicago nih, bulan September nanti. Ya. Ini satu, networking di antara umat Islam sangat penting sekali. Maka kita kurangi, bukan tidak baik, penting untuk kita menjaga keindonesiaan kita. Tapi jangan sampai menjadi alasan sehingga kita tidak berani kemudian menginjakkan kaki kita keluar dari batas-batas national barrier kita ini. Ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah penting membangun kerjasama dengan umat yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Kenapa saya begitu aktif dengan Interfaith? Ya. Bukan saja karena kita minoritas, ya memang kita minoritas. Tapi kita sadar bahwa kita ini punya keterbatasan. Keterbatasan resources, nggak punya duit banyak, tidak punya media, terkadang juga kemampuan komunikasi juga terbatas. Ya. Pengaruh ya dalam kehidupan publik di Amerika sangat terbatas. Maka kita perlu membangun networking dengan orang-orang lain. Ya. Saya masih ingat ketika membangun dialog dengan masyarakat Yahudi di Amerika, bagaimana begitu banyak teman-teman Muslim sendiri yang kemudian melihat sebelah mata itu. Menganggap seolah-olah kita ini nggak loyal lagi kepada Palestina. Apalagi ketika menulis buku itu bersama seorang pendeta Yahudi. Banyak yang kemudian melihat sebelah mata itu. Walaupun belakangan kegiatan yang kita ciptakan, kita mulai dari New York ini, ada beberapa komunitas Muslim kemudian mengadopsi itu. Melakukan dialog dengan masyarakat Yahudi juga. Tapi intinya adalah kita perlu membangun kerjasama gitu. Dan terkadang orang lain yang menyuarakan kepentingan kita itu jauh lebih efektif dari kita sendiri yang menyuarakan. Saya masih ingat ketika Donald Trump tahun 2019 yang lalu mengeluarkan Muslims Ban itu. 2019. Mengeluarkan Muslims Ban. Seorang rabi Yahudi, pendeta Yahudi datang kepada kami di kota New York, dia katakan, "Imam, what are you gonna do? Apa yang kamu harus lakukan?" Saya katakan, "What I can do? I don't have any capacity," saya bilang.
Dia katakan, let's do something, katanya. Ini pendeta Yahudi loh. Let's do something. Saya tanya dia, apa? Waktu itu kita pikirkan konferensi pers bersama. Dia katakan, Imam, konferensi pers sudah banyak dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu yang baru. Maka we came up bahwa kita akan melakukan demonstrasi terbesar di kota New York, 10.000 orang target kita. 10.000 orang harus keluar ke jalan di Times Square, bukan di sembarang tempat, di Times Square dengan slogan, dengan motto, Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Bayangkan, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, keluar semua ke jalan-jalan mengatakan, hari ini saya juga Muslim. Anda ingin ban, melarang orang Islam masuk Amerika, larang juga kami. Ini adalah salah satu hasil daripada kerjasama yang kita bangun itu. Dan yang mendanai itu siapa? Russell Simmons. Pernah dengar Russell Simmons? Orang Hollywood. Dia adalah praktisi yoga. Orang Buddha. Dia mendanai acara tersebut. Mengundang media, Fox News pun datang, CNN semua datang gitu. Kami nggak punya duit gitu. Tapi dengan kerjasama yang kita bangun, kita harus melakukan sesuatu yang besar gitu. Maka ini yang saya maksud dengan kembali, kerjasama. Maka cobalah di level lokal, dekatin semua teman-teman ya sesama manusia di sekitar kita itu. Banyak yang like-minded kok. Ada orang Amerika yang tidak baik, tapi lebih banyak yang baik. Maka kita perlu membangun kerjasama dengan siapa saja. Nah tentu yang terakhir adalah doa, tawakal, dan optimis. Jangan pernah kehilangan optimisme, karena insya Allah pada akhirnya kebenaran itu akan berada di pihak kemenangan. Itu minimal pada tataran keyakinan sekarang ini. Mungkin realitanya belum ya, tapi jangan pernah kehilangan optimisme. Nah, kemudian yang terakhir sekali adalah apa tantangannya? Ada dua. Secara eksternal, kita masih tertantang dengan kesalahpahaman terhadap Islam. Islamofobia masih ada, maka ini kita lanjutkan. Tapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan saya. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah justru yang ada di internal kita. Apa tantangan yang terbesar di internal kita adalah bagaimana kita ini, masyarakat Muslim, bisa mempertahankan generasi kita, anak-anak kita. Ini yang paling mengkhawatirkan saya. Karena mohon maaf saya kebetulan jamaahnya di Jamaica Muslim Center ini banyakkan Bangladesh ya. Tahun lalu, tahun 2022, kami mengadakan survei kecil-kecilan tentang anak muda Muslim Bangladesh. 77 orang, tahun 2002 saja, 77 orang, itu committed suicide. Melakukan bunuh diri. Remaja pemuda Bangladesh Muslim bunuh diri di Amerika, 77 orang. Hanya dalam 1 tahun itu. Setelah kita melakukan penelitian, ternyata penyebabnya ada 2. Pertama adalah faktor pressure kehidupan ya. Karena mereka ingin berhasil, tapi diterima secara setengah hati, pandangan sebelah mata oleh masyarakat mainstream Amerika dianggap mereka merasa Amerika lah gitu, tapi diterima secara setengah hati gitu, maka mereka marah. Tapi ada juga faktor orang tuanya gitu, faktor keluarga. Ya, maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua kita ini keluarga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi optimisme jangan pernah hilang karena Islam terus-menerus berkembang, alhamdulillah. Contoh kota New York ini, dari 11 juta penduduk kota New York itu, lebih 1 juta orang Islamnya. Lebih 300 masjid, ada sekitar 20-an sekolah Islam. Di kepolisian itu ada sekitar 1.700-an orang Islam kepolisian itu. Maka ada sholat Jumat di headquarter NYPD. Kemudian di sekolah umum, 15% murid-muridnya itu beragama Islam. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu sudah liburan sekolah di kota New York. Ya. Maka ini berkembang terus-menerus. Ya, kesimpulannya adalah tantangan ada, tapi kita harus optimis bahwa pada akhirnya insya Allah Islam akan menjadi kuat dan bahkan akan menjadi mainstream di Amerika Serikat. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu saya kira saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.